Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Surya Pranata dari kelompok 5 akan mempresentasikan current and resistance. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah Alivia Puspa Ananda, NIM 45. Dan yang kedua adalah M. Ridaul Awal, NIM 60. Apa itu fisika? Pengertian fisika adalah berasal dari kata fisik, yang artinya yaitu alam. Jadi, ilmu fisika yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Untuk mempelajari fenomena atau gejala alam, fisika menggunakan proses dimulai dari pengamatan, pengukuran, analisis, dan menarik kesimpulan, sehingga prosesnya lama dan berbuntut panjang. Namun, hasilnya bisa dipastikan akurat karena fisika termasuk ilmu eksak yang kebenarannya terbukti. Apa hubungannya dengan listrik? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Current atau biasa disebut dengan arus listrik. Apa itu arus listrik? Mudahnya, arus listrik adalah sebuah aliran dari elektron yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau searah dengan aliran muatan positif. Watt arus listrik disimbolkan dengan huruf I besar yang bernilai coulomb dibagi dengan waktu. Satuan dari arus listrik adalah ampere. 1 ampere bernilai 1 muatan coulomb per detik. Current density dengan simbol J yang berarti kerapatan arus. Kita lihat contoh melalui kabel. Sebuah kabel memiliki arus yang mengalir. Dan kabel, jika dibelah, memiliki sebuah penampang yang berbentuk silindris. Maka, semakin besar penampangnya, kerapatan arus akan semakin mengecil. Jadi, kerapatan arus adalah jumlah muatan per satuan waktu yang mengalir melalui area satuan penampang yang dipilih. Arahnya adalah gerakan muatan pada suatu titik. Dalam satuan dasar SI, kerapatan arus listrik diukur dalam ampere per milimeter kuadrat. Rumus dari kepadatan arus listrik adalah J besar sama dengan I besar per A besar. J menyimbolkan kepadatan arus listrik. I besar menyimbolkan kuat arus dengan satuan ampere. A besar sama dengan luas penampang kawat dengan satuan milimeter kuadrat. Kuat arus. Apa itu kuat arus? Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satuan detik. Rumus dari kuat arus listrik adalah Q besar sama dengan I kecil kali T kecil. Q besar menyimbolkan muatan listrik yang mengalir dengan satuan coulomb. T kecil menyimbolkan waktu dengan satuan detik. I kecil menyimbolkan kuat arus dengan satuan ampere. Resisten atau hambatan. Apa itu resistance? Resistensi atau hambatan dapat diartikan sebagai kemampuan menghambat arus listrik. Hambatan disimbolkan dengan omega atau biasa disebut dengan ohm. Dalam kelistrikan ada alat yang bernama resistor yang berfungsi untuk menahan arus listrik. Sebagai contoh, kabel yang memiliki ukuran yang lebih panjang dan tipis memiliki hambatan yang lebih besar daripada kabel yang memiliki ukuran yang lebih pendek dan tebal. Rumus dari kepadatan arus listrik, rumus dari kerapatan atau resistance adalah R besar sama dengan rho
dikali dengan L per A besar. R berarti resisten dengan satuan ohm. Rho melambangkan resistivitas dalam ohm meter. L kecil melambangkan panjang penghantar dalam satuan meter. A besar melambangkan luas penampang dalam satuan milimeter kuadrat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah resistensi. Resistensi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Sehingga resistensi yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan hambatan listrik ini juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Hambatan ini disimbolkan dengan omega atau biasanya disebut dengan ohm. Nilai resistensi dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama ada jenis penghantar, yang kedua ada panjang penghantar, di mana semakin panjang suatu penghantar, semakin besar resistensinya. Yang ketiga ada luas penampang penghantar. Makin besar penampang penghantar, makin kecil resistensi penghantar tersebut. Maka, arus yang didapat akan semakin kuat. Yang keempat adalah suhu. Nilai resistensi akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pada penghantar. Dalam praktek sehari-hari, besarnya resistensi dapat diukur dengan alat ukur yang disebut dengan ohmmeter. Dalam kelistrikan, ada alat yang bernama resistor yang memiliki fungsi untuk menahan arus listrik. Sebagai contoh, kabel yang memiliki ukuran yang lebih panjang dan tipis memiliki hambatan yang lebih besar daripada kabel yang memiliki ukuran yang lebih pendek dan tebal. Terdapat rumus dari kepadatan arus listrik, yaitu R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah resistens yang memiliki satuan ohm, L adalah panjang penghantar yang memiliki satuan meter, Rho adalah resistivitas dalam ohmmeter, A adalah luas penampang yang memiliki satuan milimeter persegi, di mana resistivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik yang tergantung terhadap besarnya medan listrik dan kerapatan arus. Material dari sebuah penghantar memiliki jumlah hambatan yang berbeda, misalnya adalah silver. Di sini silver memiliki hambatan yang jauh lebih sedikit daripada perunggu, sedangkan perunggu memiliki hambatan yang lebih sedikit daripada besi, dan seterusnya. Di sini terdapat satuan, itu ada volt, ohm, dan ampere, di mana volt merupakan satuan dari tegangan, ohm adalah satuan dari hambatan, ampere adalah satuan dari kuat arus, yaitu di mana arus dan hambatan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jika nilai suatu hambatan semakin tinggi, maka nilai arus akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Jika hambatan semakin rendah, maka nilai arus akan semakin tinggi. Besar arus yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya, dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhoul Awal, NIM 19050524060. Saya anggota kelompok dari Riki Surya Pranata dan Alivia Puspananda. Saya di sini membahas semikonduktor. Jika konduktor adalah material yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan isolator adalah material yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, semikonduktor adalah material yang konduktivitasnya berdasarkan pada lingkungan. Dan semikonduktor adalah penghantar listrik yang buruk. Itu sih. Next. Bagaimana semikonduktor bisa memiliki sifat seperti itu? Dalam sebuah atom, elektron dapat berpindah dari suatu titik ke titik lainnya dengan cepat. Jika ada lebih dari satu atom, setiap atom akan membagi elektron agar setara.
Agar material bisa menyalurkan listrik, maka elektron harus bergerak dari suatu titik ke titik lainnya. Jarak antara sebuah titik ke titik inilah yang menentukan apakah sebuah material adalah konduktor isolator ataupun semikonduktor. Jika jarak suatu titik ke titik lainnya adalah jauh, maka dapat ditentukan bahwa material tersebut adalah isolator. Sedangkan logam hampir tidak memiliki jarak sama sekali. Oleh karena itu, logam bersifat konduktor. Lalu ada semikonduktor yang jarak titik ke titiknya berada di antara kedua material tersebut. Maka semikonduktor membutuhkan energi dari luar agar elektron dapat mengalir dari suatu titik ke titik lainnya. Next. Sifatnya demikian membuat semikonduktor banyak digunakan sebagai komponen utama dari perangkat elektronik seperti dioda, prosesor, transistor, dan sebagainya. Untuk bahan-bahannya itu silikon, germanium, selenium. Selanjutnya superkonduktor. Superkonduktor adalah julukan untuk material dengan nol hambatan. Walaupun silver adalah konduktor terbaik, silver tidak dapat dikategorikan sebagai superkonduktor karena masih memiliki hambatan. Sedangkan untuk menjadi superkonduktor, sebuah material harus memiliki nol hambatan. Ini teori superkonduktor dari John Berden di University of Illinois. Next ya. Superkonduktor tidak dapat bekerja dalam temperatur ruangan. Superkonduktor bisa bekerja jika temperatur mendekati suhu absolut zero. Suhunya itu minus 459,4 derajat Fahrenheit atau dalam Celcius minus 273 di 3,15 derajat Celcius. Oleh karena itu, superkonduktor masih jarang digunakan. Ya, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.